Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah, mulai lagi kita ngaji nih J. Sahabat beriman dan para pemirsa, siapapun mungkin ya, termasuk kami yang ada di sini, itu selalu menginginkan untuk bisa masuk surga. Kadang-kadang apa yang kita sudah lakukan, kita sudah sholat, sudah berbuat baik, merasa sudah pasti masuk surga, seperti itu. Padahal mungkin banyak sekali tugas-tugas yang harus kita lakukan di dunia ini selama kita hidup, agar kita memang benar-benar bisa masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar habis sholat bisa baca Quran, kemudian kita melakukan sholawat, terus kita sudah merasa menjadi penghuni surganya Allah. Apakah seperti itu? Nah, ini kita akan banyak bertanya nanti kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang sebenarnya Pak Ustadz tugas-tugas itu agar seorang muslim termasuk kami di sini ini bisa masuk ke dalam surganya Allah itu ya seperti apa sebenarnya Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang dijabarkan istilahnya rukun Islam, rukun iman itu memang harus kita ketahui, yaitu syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Itu kita kerjakan. Khusus untuk yang haji itu memang kalau Allah mengizinkan rezeki itu berlebih, ya berlebih itu maksudnya memang ada. Yang jelas harus itu syahadat jelas. Jadi seorang yang sholat tapi dia nggak syahadat, sholatnya nggak diterima. Dia berpuasa nggak syahadat, dia puasanya nggak diterima. Bayar zakat juga sama. Jadi dia harus bersyahadat dulu, ya. Jadi bersyahadat itu sangat penting untuk menjembatani semua ibadah-ibadah kita yang kita lakukan dan kita ucapkan sebelumnya dengan mengawali dengan basmalah. Nah, insya Allah itu akan menjadi amal soleh, ya. Semua dari rukun Islam tersebut. Nah, kemudian rukun iman. Nah, rukun iman ini mengingatkan sebenarnya, apakah kamu gitu seperti itu, ya. Rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitabullah, ya kalau kita Al-Quran. Kemudian nabi-nabi, ya nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian qadar, ya takdir, iman kepada takdir dan iman kepada hari akhir. Nah, ini sebenarnya pengingat aja. Apakah kamu iman kepada Allah? Iya, semua orang Muslim pasti jawab iya. Apa iman kepada malaikat? Iya. Iman kepada kitabullah? Iya. Nabi? Ya. Qadar? Ya. Sampai ke kiamat pun hari akhir ya, kan gitu ya. Nah, cuma dalam kesehariannya belum tentu. Nah, kocar kacirnya itu di situ sebenarnya. Kalau sholat, kalau syahadat jelas, mulai sholat sudah jelas, tidak ada yang mau mengganggu. Nah, maksudnya kalau kita sholat nggak ada yang ganggu, ya. Mau kita sholat sendiri atau berjamaah nggak ada yang mengganggu lah, ya. Kita bayar puasa nggak ada, zakat nggak ada yang ganggu, itu ya nafsu kita sendiri. Kalau kita mau kita puasa mau makan itu kan nafsunya kita yang mengganggu. Nah, kemudian haji juga insya Allah hanya fisik istilahnya. Nah, pada saat iman inilah yang baru seorang muslim itu bisa kocar kacir. Iman kepada Allah umpamanya dengan mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus kita cerminkan bahwasanya bagaimana tidak ada Tuhan selain Allah itu adalah, ya Allah itulah yang sebenarnya yang kita sembah, Allah itulah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah itulah yang menjadikan takdir kita terjadi, Allah itulah yang menjadikan kita bisa dikaruniai istri, dikaruniai anak, yang menjadikan Allah memberikan rizki yang halal toyib loh ya, ini ya, itu Allah sebenarnya.
Nah, kalau itu la ilaha illallah, jadi tidak ada Tuhan selain Allah, atau iman kepada Allah Ta'ala itu rusak, yang bagaimana? Contoh mamanya, aku kalau tidak ditolong sama tung itu aku jadi orang melarat. Itu tidak ada Allahnya, itu iman kepada tung. Sudah menyimpang. Sudah menyimpang. Ya, tetap. Atau dia kalau nggak saya tolong, dia nggak akan bisa apa-apa. Dia kalau tidak saya tolong, dia tidak bisa kaya. Dia tidak saya tolong, itu dia merasa dirinya Tuhan. Itu syirik. Kalau sudah seperti itu syirik. Nah, kalau sudah syirik sendiri, ya salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala ya dosa syirik. Dia menuhankan dirinya sendiri dengan kalimat sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau memang, Pak Tung, aku terima kasih ditolong, yang nolongmu Allah aja. Enggak karena lewat Pak Tung, iya tapi itu Allah aja. Nah, itu harusnya seperti ini. Nah, kebanyakan orang-orang Muslim, Pak Tung, saya itu ditolong sama Pak Tung, iya saya, kan gitu ya. Kalau Haji, alhamdulillah Haji punya istri Haji Eli, iya saya, itu normal aja lah kalau itu ya. Seperti itu. Tapi itu tidak boleh ya Ji ya, itu tidak boleh ya. Semuanya itu karena Allah aja. Ya, semuanya karena Allah atau karena nafsu kalau nikah loh ya. Tapi intinya adalah harus belajar bagaimana kita menempatkan kalimat-kalimat yang ada keluar dari lisan itu. Jangan sampai kalimat itu menggambarkan diri kita Tuhan, diri kita yang menolong orang, diri kita yang membantu orang. Tidak boleh seperti itu. Nah Ustadz, gimana caranya supaya di hati ini ujub itu merasa lebih dan merasa mampu sehingga menimbulkan sirik-sirik yang tak tampak gitu ya, sir ya, tidak terlalu kelihatan ya. Memang itu harus belajar Ji, jadi belajar dengan guru-guru yang faham. Kalau belajar dengan guru-guru yang kelihatan sombong ya nggak ketemu, nggak akan ketemu. Itu ada nggak? Ya ada. Tapi belajar dengan guru-guru yang faham, yang tawadu, yang rendah hati. Nah, itu nanti akan ketemu yang kita itu tetap menuhankan Allah istilahnya. Jadi Allah itu yang jelas yang harus kita besarkan, yang kita takuti, yang kita harapi, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu selain itu juga harus berdoa setiap saatnya. Contoh berdoa setiap saat itu untuk mengagungkan Allah, bukan hanya mengagungkan Allah, mengingat Allah bahwa Allah itu yang memberikan kita sehari-hari terjadi. Ya contoh momennya bersyukur, alhamdulillah ya Allah Engkau bangunkan aku di pagi hari untuk mengerjakan ibadah-ibadah kepadamu sampai aku membaringkan tubuhku untuk istirahat. Boleh doa seperti itu. Dan alhamdulillah semua ibadah yang aku kerjakan semata-mata lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, itu ibadah urusannya. Alhamdulillah Engkau izinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku. Jadi pekerjaan ini bukan kita yang pintar. Pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa pekerjaan itu sebenarnya dari Allah, ya selamanya kita sombong. Kalau dia jadi pegawai, ya Tuhannya dia, ya rata-rata kalau pegawainya ya Tuhannya dia, ya pekerjaannya itu. Kalau direksi, ya pekerjaan itulah yang menjadikan dia jadi direksi, jadi dirut dan sebagainya. Nah, karena apa? Karena dia tidak pernah berdoa atau mengetahui bahwa alhamdulillah ya Allah Engkau izinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan kepada diriku. Haji J dulu di MNC kan nggak pernah doa seperti itu, padahal pekerjaan itu kesannya kayak ya sehari-hari aja aku kerjain kan gitu, rutinitas sehingga lupa bahwa itu harus disyukuri. Nah, kalau kita bersyukur kan kita selalu ingat pada Allah bahwa Allah inilah yang memberikan pekerjaan kepada kita, walaupun dulu lewat ngelamar, lewat ijazah, lewat itu kan ikhtiar, itu bentuk ikhtiar. Nah, itu harus disyukuri, alhamdulillah ya Allah. Dan aku bisa mengerjakan atas izin-Mu pekerjaan-pekerjaan yang Kau berikan pada diriku karena, nah ini karenanya nih, sudah pekerjaan diberikan, bisa mengerjakan pekerjaan karena nikmat dan karunia yang Kau berikan pada diriku. Nikmat apa? Nikmat bisa bangun,
Nikmat apa? Nikmat bisa jalan. Nikmat apa? Nikmat bisa naik kendaraan sampai ke tempat kerja. Nikmat apa? Bisa ngomong, bisa. Dan karunia apa? Itu seluruh tubuh itu kan karunia. Dan sangat jarang sekali orang muslim itu berdoa seperti itu untuk menuhankan Allah. Ini kan menuhankan Allah namanya. Nah, inilah yang sangat jarang. Jadi bersyukur atas bisa mengerjakan pekerjaan itu atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya tangan, ya kaki, ya jari-jari tangan ini, ya mulut, ya telinga, ya mata, ya otak. Semua itu kan disyukuri, dan orang muslim jarang sekali orang muslim bersyukur. Ustaz, jari, tangan dan lain-lain itu kita harus syukuri. Bagaimana Ustaz menumbuhkan rasa syukur? Karena banyak juga di antara kita-kita ini nggak terpikir untuk bersyukur gitu Ustaz. Bagaimana menumbuhkannya itu Ustaz? Karena orang hidup itu udah dikira given, pemberian. Betul. Nah, itulah yang harus kita ketahui. Kenapa itu harus ditumbuhkan? Ya berdoa setiap hari yang harus disyukuri itu kan menumbuhkan rasa bahwa kita itu menuhankan Allah sebenarnya. Semua yang kita kerjakan itu, kita bisa bergerak, itu kan Allah yang mengizinkan kita bergerak. Itu kan sebenarnya itu karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kebanyakan orang-orang muslim memang tidak pernah yang seperti itu. Dia bilang alhamdulillah sekali, paling hanya cuma 1-2 detik aja alhamdulillah. Yang lain enggak. Apakah cukup dengan bahasa yang kita pahami itu? Cukup. Karena kan enggak perlu dicari bahasa Arabnya seperti itu. Kalau memang ada, cari, nggak ada masalah. Gitu. Karena memang banyak bahasa-bahasa Arab atau dari imam-imam itu juga bahasanya bahasa beliau sendiri juga tidak ada masalah. Cuma memang beliau bahasanya Arab, ya Arab. Kalau memang itu kita itu mau, ya ayo. Ayo mulai sekarang. Bukan persoalan Arab atau Indonesia atau Cina dan sebagainya. Enggak. Mengetahui bahwa kita itu milik Allah itu sendiri aja jarang. Itu pun hanya sekedar kalau ada kajian. Diingatkan. Tapi belum tentu yang memberikan kajian itu juga mengingat setiap saatnya. Belum tentu seperti itu. Coba kalau ditanya, emang kamu pernah bersyukur setiap hari kamu diberikan istri sama anak sama Allah Ta'ala? Setiap hari saya tanya. Enggak. Haji J? Pernah? Kalau Haji J kalau nggak bersyukur dengan istrinya ya normal, tapi ya dengan anak bersyukur lah. Maksudnya normal gimana? Manusia ya kan sama seperti kamu akhirnya. Nggak bersyukur malah kalau nggak ampun. Iya. Itu pun jarang disyukuri sebenarnya. Padahal itu kelengkapan kita agar hasrat, nafsu istilahnya yang itu bisa dengan istri kita, kan bisa dengan halal ceritanya. Seperti ini yang harus kita ketahui. Nah, itu juga harus disyukuri. Anak juga harus kita syukuri terus menerus walaupun anak itu menguji kita. Iya, harus kita syukuri. Nah, itu juga sangat jarang sekali. Ustaz, memberikan pendidikan untuk sholat pada anak sulit banget Ustaz. Sebabnya gini Ustaz, kalau kita berdoa, pantas dia melakukan doa karena ada sesuatu yang akan diminta. Iya, manusia normal, manusia muslim pada umumnya. Berdoa itu akan semangat dia karena ada sesuatu yang akan diminta. Nah, kalau sholat itu kan sepertinya jadi beban gitu loh Ustaz. Nggak ada sesuatu yang dia dapat gitu loh. Sepertinya seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan kepada diri kita sendiri atau orang lain, terutama anak istri, untuk sholat disiplin itu gimana tuh Ustaz? Ya memang paling tidak jam-jam tertentu memang kalau bisa berjamaah atau di waktu-waktu kosong anak dan istri itu dikumpulkan untuk diberi nasihat, masukan. Jadi bukan berarti anak yang sudah belajar di luar itu terus dianggap agamanya cukup, ya nggak boleh. Nggak boleh kita menganggap seperti itu, ya kita anggap tetap agamanya itu kurang. Nah kemudian kita memberikan nasihat ya kepada istri, ya kepada anak, karena Allah. Karena banyak juga orang-orang muslim yang pada saat dia itu sholat tahajud
kemudian sholat duha, dia minta agar diberi kekayaan, dikasih oleh Allah Ta'ala pada waktu itu. Baru sholat 2 kali, sudah dikasih sama Allah Ta'ala. Akhirnya dia sholatnya rajin, tahajudnya. Dia duhanya juga rajin. Sholat wajibnya, ini kayaknya kalau duha sama tahajud saja, ini kayaknya kurang. Berarti saya rajin juga sholat wajib saya. Cuma di dalam hatinya dia rajinnya, dia sholat itu hanya untuk kaya. Lah inilah sebenarnya orang muslim tersebut menggadaikan ibadahnya. Menggadaikan ibadahnya hanya untuk dunia. Ini orang muslim yang sangat tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Dia sholatnya untuk dunia, sholatnya untuk harta, puasanya untuk keinginannya. Kan gitu. Baca Qur'annya untuk nempelengin jin. Lah, kan harus difahami itu untuk dunia sebenarnya. Ya, harus benar-benar itu lillahi ta'ala. Sholat dikerjakanlah, walaupun itu suatu kewajiban, ya belajar untuk tidak menjadi beban. Belajar. Memang kalau orang sholat itu belum tentu mendapat apa-apa, iya. Tetapi kalau ikhlas itu insya Allah nanti dapatnya di akhirat. Berpahala, kan seperti itu ya. Ikhlas saja. Nah, disinilah orang yang harusnya masuk surga itu jadi kebalik-balik. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu ada malaikat raqib, atid. Itu aja dulu. Kalau dia seorang muslim yang taat, dia mau melakukan sesuatu keburukan, dia akan takut pasti. Sehingga dia akan terjaga. Lah kenapa? Karena doa setiap hari, setiap pagi, setiap malam dia doa. Selain dia doa pada saat sholat, di luar sholat dia itu zikrullah terus menerus, memuji Allah atau istighfar, memuji Allah atau istighfar terus menerus seperti itu, tanpa orang lain tahu bahwa orang yang duduk di sebelahnya itu selalu memuji Allah. Tidak perlu orang itu tahu. Nah, selain itu iman kepada malaikat harus jelas. Makanya harus takut kita melakukan perbuatan buruk. Jadi ini harus kita ketahui bahwa iman kepada malaikat itu dia tidak paham. Jadi untuk menggarisbawahi iman kepada malaikat itu, bagaimana Pak Ustadz? Kita harus ingat atau takut memagari apa yang kita lakukan? Ya kan, kalau kita tahu malaikat itu khususnya atid yang ada sebelah kiri itu kan tahu kalau beliau itu mencatat perbuatan kita yang buruk lah. Terus gimana itu coba? Kan banyak itu. Ya. Perbuatan buruk itu dia sholat tapi melakukan itu berarti kan dia tidak iman kepada malaikat. Lupa kalau dia itu ada malaikat atid, dipikir kalau sholat itu malaikat atidnya ngerokok gitu. Kan ya enggak juga, ya kan tetap mendampingi terus menerus. Nah itu harus difahami. Iman kepada malaikat itu salah satunya itu, salah satu aja, nggak usah yang lain-lain. Padahal ada 4 malaikat yang di depan, di belakang, samping, kiri, dan kanan. Memang ada. Tapi jangan berpikir itu jaga saya. Jaga apaan? Jangan merasa dijaga malaikat. Malaikat itu ada di sekitar kita karena tugasnya. Malah menjadi saksi mungkin. Nanti akan menjadi saksi dan mencatat terus-menerus. Jadi jangan merasa sombong kalau malaikat itu terus jadikan pasukan. Ada saya punya 70.000 pasukan malaikat. Buat apa? Nanti mau masukin surga? Enggak. Saya yakin insya Allah enggak. Jadi itu iman kepada malaikat. Iman kepada kitabullah juga sama ya. Quran itu makanya atiullah ya, wa atiur rasul ini jelas. Jadi iman kepada Al-Quran dan iman kepada Rasul ini jelas. Jadi mengerjakan perintah Allah apa yang ada dalam Quran dan mencoba mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Jadi inilah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu. Jadi isinya apa? Al-Quran itu isinya petunjuk yang harus kita kerjakan. Ya, harus kita kerjakan. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh berpuasa, kita berpuasa. Allah menyuruh bertobat, kita tobat. Allah menyuruh kita itu untuk lemah lembut, lemah lembut. Allah menyuruh kita memaafkan, memaafkan. Allah menyuruh kita jangan gibah, ya belajar tidak gibah. Allah menyuruh kita itu untuk tidak suuzon, ya belajar tidak suuzon. Allah menyuruh jangan fitnah, malah fitnah ya. Jadi orang muslim memotong memotong YouTube-nya saudaranya yang muslim, kemudian dia statement sendiri, padahal dia sendiri belum paham apa yang diomongkan saudaranya sendiri. Dia potong sendiri, dia komen sendiri, komennya malah salah.
Lah itu kan akhirnya dia menyebarkan fitnah. Kalau fitnah ini diyakini oleh teman-temannya yang lain, orang muslim yang menyebarkan fitnah ini dan teman-temannya yang mengikuti, ini nanti pahalanya akan diberikan saudaranya yang dia fitnah. Kalau dia berpahala. Kalau dia tidak berpahala, ya selesai sudah. Kalau dia mitnain saudaranya banyak, ya selesai. Mau bagaimana nanti dia itu di akhirat? Insya Allah tidak akan masuk surga. Walaupun dia hafal Quran, wong dia fitnah saudaranya terus. Bagaimana hafalan Qurannya? Padahal tidak boleh merasa golongannya itu lebih benar daripada golongan yang lain. Sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, tapi dia tetap nggak mau tahu. Nah, ini salah satunya. Itu harus paham tentang atiullah wa atiur rasul. Jadi taat pada Allah dan taat pada Rasul, yaitu iman kepada Al-Quran dan Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apalagi? Kemudian dengan qadar, takdir. Nah, takdir ini itu kita harus menerima dengan ikhlas semua takdir-takdir Allah. Jangan kita tersenyum kalau menerima takdir yang enak buat kita, tapi kalau yang tidak enak, gerundel, protes. Apalagi nggak enaknya terus menerus, wah, semakin hari semakin nggak betah dia. Tidak boleh seperti itu. Iman kepada takdir Allah itu adalah menerima semua kejadian-kejadian takdir yang memang sudah terjadi pada kita. Ya bagaimana kita merubah? Ya memang Allah menganjurkan. Kalau takdir itu terjadi, memang sudah terjadi. Tapi bagaimana tidak seperti itu lagi? Allah menganjurkan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi ini kita harus tahu, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Jadi kita takdir itu tahu, kemudian coba kita rubah kesalahan-kesalahan dulu agar Allah memberikan takdir yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian iman kepada hari akhir. Nah, semua orang muslim pasti iman, tapi tahu nggak hari akhir gimana? Hari akhir itu hari pembalasan. Kebanyakan orang Islam itu nggak paham. Pembalasan itu gimana? Memang ada cerita besok pada saat kiamat itu tidak ada seorang yang punya iman kepada Allah. Jadi orang muslim itu ditiadakan. Yang beriman walaupun kecil itu ditiadakan oleh Allah Ta'ala. Dalam cerita hadis itu ditidurkan. Yang punya iman. Nah, yang tidak punya iman, yang bagaimana? Ya tadi, syirik. Dia lakukan terus menerus, dan orang muslim tersebut lupa, dia tidak pernah memohon ampun atas kesyirikan yang dia perbuat. Merasa dirinya Tuhan. Loh, merasa dirinya Tuhan, memang orang muslim nggak ada yang merasa dirinya merasa Tuhan, nggak ada. Tetapi dia kalau nggak saya tolong, dia nggak bisa apa-apa. Loh, nah, itu sudah dia merasa dirinya Tuhan. Saya kalau nggak seperti tadi saya lakukan, saya nggak dapat itu. Nah, nggak boleh. Semua yang dia lakukan itu ikhtiar, yang memberikan hasil itu Allah. Itu harus diketahui. Ma sabaka min hasanati fa min Allah. Apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah sebenarnya. Jadi tidak boleh kita mengaku-ngaku bahwa yang terjadi itu karena saya. Ah, itu syirik orang yang seperti itu. Walaupun dia muslim, kalau itu sudah hobi cerita begitu, dia melakukan kesyirikan terus, dia merasa dirinya Tuhan. Walaupun dia muslim, iya. Walaupun dia sholat, iya. Itu tak akan terpecah, karena inilah yang harus kita ketahui. Apakah orang tersebut itu nanti akan ikut ditidurkan oleh Allah Ta'ala, atau dia ikut besok merasakan, iya, mengalami kiamat? Kalau menurut saya sih iya, tapi wallahu alam ya, menurut saya iya, karena itu termasuk syirik, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Berarti dia sudah tidak percaya pada Allah Ta'ala. Ustaz, jika masa lalu pernah melakukan atau berkata demikian baik lisan maupun di hati, itu apa yang harus kita lakukan untuk selamat dari syirik, Ustaz? Mohon ampun. Jadi tetap mohon ampun setiap hari, kemudian berubah.
kemudian mengamati apa yang kita lakukan sehari-hari ini sudah benar apa enggak di hadapan Allah, itu harus koreksi diri. Yang namanya muhasabah itu seperti itu. Tidak hanya muhasabah itu hanya di doa, tetapi muhasabah itu ya doa, ya ada ikhtiarnya. Seperti itu. Jadi kalau memang, saya kok tadi ngomong kasar dengan ini, ya minta maaf lah dengan temannya. Dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Muhasabah itu salah satunya seperti itu. Tobatlah kepada Allah Ta'ala terus menerus. Karena kalau sudah nyawa pada tenggorokan, dia mohon ampun dan tobat kepada Allah Ta'ala, nggak diampuni, tidak diampuni. Beberapa ayat yang sudah menceritakan seperti itu, tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, sebelum begitu kayak haji, ya ini kan insya Allah menurut saya masih lama lah, tobat aja lah, Ji. Jadi ngeri nih. Menurut saya ya. Jangan tuh nanti dipotong terus kok kayak tahu takdir loh. Kan menurut saya. Bener. Kalau menurut saya itu kan doa jadinya, ya kan gitu. Nah, kalau Allah wallahu a'lam memang nggak ngerti. Kalau menurut saya masih lama, maksudnya ya amin gitu aja cukup lah ya. Nah, itu tetap harus difahami. Karena untuk menuju masuk surga itu tidak gampang. Dan banyak jamaah itu yang mengikuti ustadz-ustadznya. Banyak jamaah yang mengikuti ustadz-ustadznya. Kalau ustadznya salah, repot. Repot beneran. Dia akan masuk beriringan. Walaupun ustadz-ustadz tadi itu menjadi makmumnya dari Rasul Muhammad pada saat nanti di padang mahsyar. Iya, semuanya. Tapi nanti kan dikelompok-kelompokkan lagi. Bukan kalau kita sudah bersolawat terus-menerus, kemudian kita dianggap nanti bertemu dengan Rasul. Lah, perilaku sehari-hari bagaimana? Ya yang nanti benar-benar diizinkan oleh Allah Ta'ala bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW selain dia itu bersolawat. Bersolawat itu sendiri sudah ada di dalam tahiyat. Kan jelas itu, berarti dia juga rajin untuk bertahiyat. Maksudnya apa? Rajin sholat maksudnya, kan gitu. Selain rajin sholat, rajin bersolawat atas Nabi. Benar-benar serius. Kemudian perilaku Rasul dicontoh, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, cara berpikir yang baik. Kalau seorang itu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, itu saudara kita. Kalau saudara kita ada kesalahan kecil, ya jangan itu dimasukkan di YouTube menjadi seperti salahnya besar. Padahal belum tentu itu juga salah menurut Allah. Itu kan salah menurut dia. Tidak boleh seperti itu. Nah, berarti dia tidak mengimani bahwa yang membaca syahadat itu saudaranya. Dia nggak mengimani yang seperti itu. Dia keluar jalur dari ayat yang bunyinya seperti itu. Dia keluar jalur dari hadis Nabi bahwa seorang yang bersyahadat itu sebenarnya saudara kita. Jadi kita harus belajar untuk menutup kekurangan-kekurangan saudara kita. Di dalam hadis Nabi juga diceritakan, kalaupun ada kesalahan saudara kita di majelis, kita itu dilarang kok memberikan nasihat saudara kita yang salah di depan majelis. Itu dilarang loh itu. Tapi sekarang banyak sekali. Nah, itu muslim. Makanya kita harus belajar, jangan kita kerjakan seperti itu. Kalaupun memang kamu tuh Pak Haji difitnah, santai aja, nggak apa-apa ya. Untuk menjadikan digiring, dimasukkan oleh Allah Ta'ala masuk surga, itu sulit. Nah, cara di dunia inilah caranya kita bersyukur itu setiap saat, memuji Allah setiap saat, memohon ampun setiap saat, tiap kali bangun, tiap kali di tengah-tengah waktu, tiap kali kita mau tidur, semuanya berdoa kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Ustadz, kalau hidupnya udah susah banget segala macam, setiap hari udah nggak susah. Nah, titik apakah yang harus disyukuri, Ustadz? Ya semuanya, ya kalau memang harus disyukuri ya sejak dia bangun atau sehari-hari disyukuri aja lah. Ya, kalau setiap saat kan sebenarnya kalau mau bangun itu kan jelas bangun bersyukur kan gitu ya. Ambil air wudhu, ambil air wudhu, sholat lah kan gitu. Kalau sudah terbiasa tahajud, alhamdulillah kerjakan. Setelah tahajud
mohon ampun, banyak-banyak mohon ampun aja, nggak usah minta yang banyak-banyak, nggak usah minta macem-macem, cukup mohon ampun. Loh, kok cuma mohon ampun Ustadz? Kan katanya nanti di tahajud itu kan kita bisa dikabulkan. Iya sudah, karena banyak juga menceritakan wabil asarihum yastaghfirun, ini Allah mengajarkan, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah ya kita pakailah itu. Sebenarnya orang-orang yang mohon ampun ini tiap kali dia memohon ampun terus kesalahan dan dosa setiap harinya sejak akhir balik hingga saat ini terus, itu nanti Allah tahu kok sebenarnya ini orang nggak pernah minta apa-apa, tapi hatinya saya tahu. Karena Allah ya, kalau Allah ya hatinya tahu bahwa dia menginginkan itu, tapi dia sopan, dia tidak pernah mengucap lewat lisan. Yang terucap lewat lisan hanya satu, dia mohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, dan dia bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Itu Allah sangat tahu. Orang ini dia nggak pernah minta. Berarti orang ini nanti kalau diberi rezeki kayak apapun, insya Allah dia akan jaga amanah-amanah Allah itu. Dia akan jaga amanah-amanah. Disinilah harus pahami bahwa nggak perlu minta apa-apa, cukup mohon ampun, mohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku jika aku sejak akhir balikku hingga saat ini selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu. Ampuni dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ulangi lagi doa itu terus sampai subuh, kan gitu ya, sampai azan atau sebelum azan. Silahkan kerjakan sesuatu yang memang harus kita kerjakan. Cukup mohon ampun, nggak usah minta yang aneh-aneh. Kalau saya mohonkan kepada saudara muslim, nggak usah minta yang aneh. Rahasianya malah di situ. Iya, rahasianya malah jangan minta yang aneh-aneh. Itu rahasia. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Tapi kalau kita menggebu, pingin kaya, pingin ngalir rezeki, pingin ini, itu udah kelihatan. Ikuin nafsumu dewe. Itu egomu sendiri. Nanti kalau diberi rezeki agak berlebih, mesti kamu sombong. Karena kamu ada egois, kamu ada keinginan yang menggebu. Nah, seperti itu. Itu malah bahaya. Makanya kita nggak usah, biasa aja. Nanti Allah yang memberi. Jadi intinya adalah bagaimana kita persiapkan diri kita itu kalau bisa menjadi ahli surga. Ayo mulai sekarang kita berangkat. Dalam Yasin diceritakan tangan dan kaki menjadi saksi. Masa tangan dan kaki toh? Enggak. Itu hanya kiasan, tapi benar. Kiasan itu hanya menjembatani aja. Sebenarnya yang menjadi saksi siapa saja? Ya tangan, ya kaki, ya mulut, ya hidung, ya mata, ya telinga, ya otak untuk berpikir, otak untuk melamunkan sesuatu. Ya bagaimana dengan kejengkelan kita sehari-hari, bagaimana kita tentang kerapian apa yang kita lakukan, bagaimana kaki kita ajak untuk melakukan hal-hal yang baik, atau kita merasa mampu berdiri sendiri tanpa dibantu orang lain, itu kaki nanti. Makanya ada orang yang kakinya mengecil, ada orang yang langsung lumpuh, ya itu sebenarnya ya sifat-sifat itu sendiri. Ya kakinya nanti akan bersaksi. Jadi jangan anggap remeh bahwa ayat-ayat Quran itu memang sangat menakutkan menurut saya. Jadi semua akan menjadi saksi. Dan satu persatu di tubuh itu akan menjadi, kalau memang itu dosa, nanti akan langsung dibaiat di neraka. Langsung dirajam di neraka. Kalau mulutnya penuh dengan fitnah, penuh dengan ini, ya mulutnya nanti diselesaikan. Kalau tangannya yang sering mengedit sesuatu yang tidak baik sehingga dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke TikTok, tangannya dia akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Siapa yang dia jatuhkan? Saudaranya sendiri. Disitulah ayo kita semuanya banyak mohon ampun, banyak bersyukur, kemudian mengerjakan sesuatu. Kerjakan yang baik dengan bismillah, selesai dengan alhamdulillah. Setiap waktu kosong istighfar, memuji Allah Ta'ala terus menerus. Tiap kali mau rebahan, berdoalah kepada Allah Ta'ala, bersyukur, mohon ampun, bersyukur, mohon ampun di situ. Karena pada saat kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala hari itu, bisa aja kita itu kufur, ujub, riya. Nah di situ mohon ampun. Jika aku kufur, ujub, riya dan sombong atas nikmat yang Kau berikan kepada diriku ya Allah pada hari ini,
dari pagi aku bangun sampai aku rebahkan tubuhku, ampuni kufurku. Kan jelas itu. Ampuni kufurku. Itu kan nanti lama-lama akan teringat. Ampuni ujub, riya, dan sombongku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Disitulah mulai nanti kita akan selalu teringat. Nah, titiknya untuk mohon ampun dari titik-titik tersebut, ya, bukan titik Wulandari. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam. Sami'na wa ta'na ini. Mengembalikan Quran kepada fungsinya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kajiannya, bimbingannya, arahannya untuk kami. Sahabat beriman dan para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan video ini bisa memberikan banyak sekali inspirasi lah atau manfaat ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini video kita kali ini. Kita jumpa lagi di video kami yang lain. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.